Putusan Mahkamah Konstitusi tentang batas usia capres dan cawapres. Ada 7 gugatan yang diajukan para pemohon ke Pengadilan Tinggi MK. Pertama, perkara nomor 29/21/2023 yang diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Pemohon ingin MK mengubah batas usia minimal capres-cawapres menjadi 35 tahun. Gugatan ditolak seluruhnya. Kedua, perkara nomor 51/21/2023 diajukan oleh Partai Garuda. Pemohon berkeinginan agar MK mengubah batas usia minimal capres-cawapres menjadi 40 tahun dan menyertakan pasal alternatif, yakni memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara. Gugatan ditolak seluruhnya. Ketiga, perkara nomor 55/21/2023 yang diajukan oleh Wali Kota Bukit Tinggi Herman Safar, Wakil Bupati Lampung Selatan Pandu Kusuma Duangsa sebagai pemohon. Pemohon ingin MK mengubah batas usia minimal capres-cawapres menjadi 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara. Gugatan ditolak seluruhnya. Keempat, perkara nomor 90/21/2023 yang diajukan oleh seorang mahasiswa bernama Almas Sakib Biruria. Pemohon ingin MK mengubah batas usia minimal capres-cawapres menjadi 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Gugatan diterima sebagian. Pada gugatan ini, alasan MK menerima sebagian permohonan pemohon yakni dalam pertimbangannya, hakim menyatakan seseorang yang pernah menjabat sebagai kepala daerah atau pejabat negara lainnya yang dipilih melalui pemilu bisa mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden meski berusia di bawah 40 tahun. MK juga menilai norma pembatasan usia minimal merugikan atau menghilangkan kesempatan bagi figur sosok generasi muda yang terbukti pernah terpilih melalui pemilu. Ahmad Rusma selaku MK menyatakan, Pasal 169 huruf di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 yang menyatakan berusia paling rendah 40 tahun bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Kelima, perkara nomor 91/21/2023 yang diajukan oleh Harkaan Wahyu Rea sebagai pemohon. Pemohon ingin MK mengubah batas usia minimal capres-cawapres menjadi 21 tahun. Gugatan ditolak seluruhnya. Keenam, perkara nomor 90/2021/2023 yang diajukan oleh Melisa Mulitia Kristi Tarandung sebagai pemohon. Pemohon ingin MK mengubah batas usia minimal capres-cawapres menjadi 25 tahun. Gugatan ditolak seluruhnya. Ketujuh, perkara nomor 150/21/2023 yang diajukan oleh Sufianto Sutono dan Imam Hermanda. Pemohon ingin MK mengubah batas usia minimal capres-cawapres menjadi 30 tahun. Gugatan ditolak seluruhnya. Dapat disimpulkan putusan gugatan yang dihadiri 9 hakim konstitusi yang digelar di Gedung MK, Jakarta, Senin 19 sampai 16 Oktober tahun 2023. Dalam sidang yang sama, Mahkamah menolak 3 permohonan, yakni perkara nomor 29 bagi PUXXI bagi 2023 yang diajukan oleh PSI dan 4 pemohon perseorangan, perkara nomor 51 bagi PUXXI bagi 2023 yang diajukan oleh Partai Garuda, dan perkara nomor 55 bagi PUXXI bagi 2023 yang diajukan Herman Safar. DKK. Tak hanya itu, Mahkamah juga menyatakan 2 perkara tidak dapat diterima, yakni perkara nomor 91 bagi PUXX1 bagi 2023 yang diajukan oleh Harkaan Wahyu Rea dan perkara nomor 92 bagi PUXXI bagi 2023 yang diajukan oleh Melisa Mulitia Kristi Tarandung, serta 1 permohonan ditarik kembali, yakni perkara nomor 105 bagi PUXXI bagi 2023 yang diajukan oleh Sufianto Sutono dan Imam Hermanda, dan mengabulkan perkara nomor 90 bagi PUXXI bagi 2023 yang diajukan Almas Sakib Biruria. Kejanggalan putusan MK mengenai batas usia capres-cawapres. Kejanggalan demi kejanggalan disebutkan satu persatu oleh hakim konstitusi dalam menyampaikan pandangan berbeda dissenting opinion ketika Mahkamah Konstitusi MK memutuskan mengabulkan gugatan perkara nomor 90 PUXXI
X1 2023 pada Senin 16 Oktober 2023. Melalui putusan tersebut, MK membolehkan orang yang belum berusia 40 tahun mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden selama berpengalaman menjadi kepala daerah atau jabatan lain yang dipilih melalui pemilihan umum. Padahal, 3 putusan sebelumnya di hari yang sama, MK menolak seluruhnya 3 gugatan terkait perkara batas usia capres dan cawapres dari 40 tahun menjadi 35 tahun. MK secara eksplisit, lugas dan tegas menyatakan bahwa penghol usia dalam norma pasal 169 huruf Q nomor 7 tahun 2017 adalah wewenang pembentukan undang-undang untuk mengubahnya. Bahkan, dalam dissenting opinion yang disampaikan Saldi Isra, ia mengaku bingung bagaimana bisa MK mengubah putusan dengan cepat dan sekelebat. Baru kali ini saya mengalami peristiwa aneh yang luar biasa dan dapat dikatakan jauh dari batas penalaran yang wajar. Sadar atau tidak, ketiga putusan tadi pagi tersebut telah menutup ruang adanya tindakan lain selain dilakukan oleh pembentuk undang-undang, ucap Saldi. Sejatinya, kata Saldi, MK memang pernah berubah pendirian atas putusan sebelumnya. Namun, perubahan tak sekadar mengenyampingkan putusan sebelumnya, serta didasarkan pada argumentasi yang sangat kuat setelah mendapatkan fakta-fakta penting yang berubah di tengah-tengah masyarakat. Pertanyaannya, fakta penting apa yang telah berubah di tengah masyarakat sehingga Mahkamah mengubah pendiriannya? Dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 295155 bagi PUX-Eksi bagi 2023 dengan amar menolak sehingga berubah menjadi amar mengabulkan dalam putusan aku? Tanya Saldi. Selanjutnya Saldi mengungkapkan kronologis proses putusan serta komposisi hakim konstitusi dalam memutus perkara tersebut. Secara keseluruhan terdapat belasan permohonan untuk menguji batas minimal usia calon presiden dan wakil presiden dalam norma pasal 169 huruf IU Pemilu yang terbagi menjadi 2 gelombang, 3 perkara di atas. Perkara nomor 295155 bagi PUX-Eksi bagi 2023 adalah permohonan atau perkara gelombang pertama, sedangkan perkara nomor 9091 bagi PUX-Eksi bagi 2023 termasuk perkara gelombang kedua. Rapat permusyawaratan hakim RPH untuk memutus perkara nomor 295155 bagi PUX-Eksi bagi 2023 pada tanggal 19 September tahun 2023. RPH dihadiri oleh 8 hakim konstitusi tanpa dihadiri Ketua MK Anwar Usman. Hasilnya, 6 hakim konstitusi, sebagaimana amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 295155 bagi PUX-Eksi bagi 2023, sepakat menolak permohonan dan tetap memosisikan pasal 169 huruf IU Pemilu sebagai kebijakan hukum terbuka open and legal polisi pembentuk undang-undang. Sementara itu, 2 hakim konstitusi lainnya memilih sikap berbeda dissenting opinion. Pada RPH berikutnya, sebut Saldi, beberapa hakim konstitusi yang dalam perkara nomor 295155 bagi PUX-Eksi bagi 2023 telah memosisikan pasal 169 huruf IU Pemilu sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang open and legal polisi. Tiba-tiba menunjukkan ketertarikan dengan model alternatif yang dimohonkan di dalam petitum perkara nomor 90 bagi PUX-Eksi bagi 2023. Padahal, meski model alternatif yang dimohonkan oleh pemohon dalam perkara nomor 90 bagi PUX-Eksi bagi 2023 secara substansial telah dinyatakan sebagai kebijakan hukum terbuka dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 295155 bagi PUX-Eksi bagi 2023. Belum lagi adanya fakta para pemohon perkara nomor 9091 bagi PUX-Eksi bagi 2023 sempat menarik permohonannya dan kemudian sehari setelahnya membatalkan kembali penarikan tersebut. Dengan adanya kejadian tersebut, tidak ada pilihan selain Mahkamah harus mengagendakan sidang panel untuk mengonfirmasi surat penarikan dan surat pembatalan penarikan kepada para pemohon. Saldi membeberkan misteri pembatalan penarikan tersebut yang hanya berselang 1 hari. Sebagian hakim konstitusi yang 97 dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 295155 bagi PUX-Eksi bagi 2023 berada pada posisi pasal 169 huruf IU 7 2017 sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang, kemudian pindah haluan dan mengambil posisi akhir dengan mengabulkan sebagian perkara nomor 90 bagi PUX-Eksi bagi 2023.
Saldi juga menyoroti mengenai amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 bagi PUXXI bagi 2023.GA memaparkan bahwa 5 hakim konstitusi yang berada dalam gerbong mengabulkan sebagian ternyata terbagi ke dalam 2 kelompok, yaitu 3 hakim konstitusi sepakat memadankan atau membuat alternatif usia 40 tahun ringan atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Sementara itu, 2 hakim konstitusi yang lain memaknai petitum pemohon hanya sebatas pernah menjabat atau sedang menjabat sebagai gubernur. Selain itu, Saldi menekankan pembentuk undang-undang secara eksplisit menyampaikan dan memiliki keinginan yang serupa dengan para pemohon, sehingga perubahan ataupun penambahan terhadap persyaratan bagi calon presiden dan wakil presiden tersebut sudah selayaknya dilakukan melalui mekanisme legislative review dengan cara merevisi undang-undang yang dimohonkan oleh para pemohon, bukan justru melempar bola panas ini kepada mahkamah. Sayangnya, hal yang sederhana dan sudah terlihat dengan jelas sifat openet legal politiknya ini justru diambil alih dan dijadikan beban politik mahkamah untuk memutusnya. Jika pendekatan dalam memutus perkara sejenis seperti ini terus dilakukan, saya sangat cemas dan khawatir mahkamah justru sedang menjebak dirinya sendiri dalam pusaran politik, dalam memutus berbagai political questions yang pada akhirnya akan meruntuhkan kepercayaan dan legitimasi publik terhadap mahkamah. Wafadis Mahkamah Konstitusi, tandasnya, sehingga menurut saya tidak menyalahkan keputusan MK dalam perkara No. 90 PUI 21 tahun 2023 mengabulkan gugatan sebagian dan diperjelas MK dalam pasal 169 huruf Q Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu berbunyi, berusia paling rendah di bawah 40 tahun atau pernah sedang menjabat sebagai kepala daerah. Saya memiliki perbedaan pendapat di mana saya tetap berpegang teguh dalam pasal 169 huruf Q Undang 7 tahun 2017 yang berbunyi, usia capres-cawapres minimum 40 tahun dan maksimum 70 tahun. Karena perlunya kematangan usia bagi pemimpin besar ditambah pernah berpengalaman menjadi gubernur dan bupati dan mengenai persyaratan khusus diatur langsung oleh undang-undang. Sekian penjelasan putusan MK mengenai batas usia capres